Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kemarin kita diperlihatkan CCTV begitu semetona, dan saya pribadi menonton CCTV itu sepotong begitu. Dan sekarang saya menemukan sebuah video yang menarik untuk kita semetona ya, tentang bagaimana sih kronologis dari awal video CCTV ini sampai tanggapan dari pengacara Tony terkait dengan ini semetona ya. Ini menarik, kita tonton full semetona ya. Dan sebelum kita mulai, kita absen dulu. Ini videonya sudah sampai mana? Jadi mari kita interaksi bagaimana videonya. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Perbandingan sejumlah rekaman CCTV kembali menjadi sorotan publik dalam perkara pembunuhan satu keluarga di Pauman, Kabupaten Indramayu. Rekaman yang menampilkan sosok memasuki lokasi kejadian perkara pada Jumat, 29 Agustus tahun 2026, sekitar jam 5:01, dibandingkan dengan rekaman lain yang memperlihatkan sosok saat berada di hotel pada Minggu, 31 Agustus tahun 2026, sekitar jam 13:22, waktu Indonesia bagian Barat. Dalam sejumlah pembahasan di media sosial, perhatian publik tertuju pada aspek visual yang dinilai dapat diamati dari dua rekaman tersebut, seperti postur tubuh, tinggi badan perkiraan, pola langkah, hingga gerakan saat berjalan. Coba tulis pendapat kalian ya, apakah kedua sosok tersebut merupakan satu sosok yang sama, atau dua sosok yang berbeda? Menarik ya, menarik. Selain rekaman CCTV, perhatian publik juga tertuju pada video percakapan melalui sambungan telepon WhatsApp antara Tony M dengan Mimi Teti Setiawati, ibunda almarhumah Uis, Juwita Sari. Dalam percakapan tersebut, disebutkan adanya cerita bahwa beberapa menit sebelum kejadian, almarhumah Uis, Juwita Sari, menyampaikan bahwa suaminya, almarhum Budi Awaludin, sedang menerima tamu bernama Yoga bersama 3 temannya. Apakah cerita Mimi Teti ini merupakan petunjuk kuat bahwa detik-detik sebelum kejadian, korban Budi memang sedang kedatangan tamu Amaniani, Yoga, Herdi, dan Prio, sebagaimana kesaksian Prio dalam bantahan di persidangan? Petunjuk ini
berkesesuaian dengan kesaksian Apriana dan Nurwita beberapa jam sebelum kejadian yang melihat ada mobil Avanza atau Xenia hitam di depan garasi rumah korban Budi Awaludin yang kemungkinan di rumah korban sedang menerima tamu karena pintu rumah korban juga terlihat terbuka setengah pintu. Semoga pelaku sebenarnya akan terungkap dan dihukum seberat-beratnya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Memperjelas malam sebelum kejadian. Jadi Mimi komunikasi sama Eis malam sebelum kejadian itu video call. Enggak video call, enggak. Telepon WhatsApp. Iya, Oke. kayak gini aja. Iya, kurang lebih jam 12 malam ya. Iya, sebelum jadi waktu dia pada datang tuh teleponan itu Ya sudah, nanti saya yang nanya. sama temennya itu. Sudah, nanti saya yang nanya, Mi. Biar Mimi jawab ya. Biar lebih simpel. Iya. Jadi Mimi teleponan sama Eis kurang lebih jam 12 malam. Pada saat Sebelum jam 12. sebelum jam 12. Pada saat teleponan, itu Mimi yang telepon apa Eis yang telepon? Terus yang telepon. Eis yang telepon Mimi. Iya. Nah, menyampaikan apa pertama kali? Ya kita obrolan biasa aja, baru nyampe, baru ini tidur gitu. Oke. Mau dagangan apa kalau nggak salah, mau sekolah dulu katanya. Besok mana mau sekolah, ada bertamu lagi temen Abudi, katanya siapa? Itu katanya yoga, katanya. Oh. Sama siapa sama teman-temannya katanya. Iya katanya, tapi nggak ke depan kok enggak. Terus ya udah akhirnya kita obrolan saya aja tuh sama dia. Oke. Nah, itu biarin itu mau urusan sama Budi gitu. Jadi udah ngobrol saya aja. Cuma pas udah semalam tuh ke jam 12 itu baru ingat saya tuh. Budi tuh nongol lagi masuk ke kamar, buka pintu lagi. Akhirnya si Ibu, ya kan sebentar. Mimi tahu Budi masuk kamar lagi, apalagi video call apa itu cerita dari Eis? nggak video call di siapa ya apa sih bukan itu siapa Budi katanya nongol lagi gitu ke kamar nengokin ke istri. Oh, jadi video call apa telepon biasa? Pulang tuh temannya. Iya, dia biar masuk akal ini. Video call apa telepon biasa? Tahu ada Budi masuk kamar bolak-balik. Nah, Tapi Eisnya cerita. iya jadi Oh. itu lagi teleponan. Iya. Abunya balik lagi bukan dari cerita gitu, kita lagi teleponan. Oh, jadi menggambarkan di ruangan itu ada Budi bolak-balik masuk kamar gitu ya. Dan itu lagi teleponan sama Itu mah Mimi. di luar sebelum kejadian apa dari sore itu kan mereka datangnya dari sore apa sih? Ya sudah, makanya kalau saya tanya Mimi yang jawab gitu. Itu aja biar ceritanya nggak muter-muter. Ya Mi ya. Beda. Mimi diam, saya yang tanya. Saya ngomong dulu. Mimi, Eis itu pada saat ngomong sama Mimi, ini Budi banyak teman-temannya datang gitu. Ya. Ya ada teman-temannya. Iya. datang. Oke. Lalu Eis mengatakan teman-temannya itu bernama siapa saja? Ya namanya itu aja yoga sama teman-teman yang nggak kenal, yang lainnya mah nggak tahu gitu. Jadi- disebutin. Ya udah. Jadi hanya menyebut nama Yoga. Sama Ya. cuma kayak berempat gitu, kayak berempat. Oh, berempat. Oh, berempat. Jadi Yoga dan teman-temannya ya berempat ya. Nah gitu. Sebenarnya kalau kita menonton video tadi teman-teman ya, sebenarnya Ririn tidak bisa mengelak lagi bahwa rekaman demi rekaman yang kita tonton, setiap yang ditampilkan tuh dia itu kan selalu ada begitu teman-teman dalam setiap adegan, dalam setiap situasi yang ada di situ. Ini yang memperkuat statusnya sekarang, dan ini yang membuat kesimpulan netizen bahwa pelakunya adalah Ririn begitu teman-teman ya, yang terjadi di Pauman. Tapi yang menarik adalah ketika live yang dilakukan oleh pengacara Tony, ada sebuah pertanyaan yang menarik di situ yang membuat justru pengacara Tony semakin kelagapan untuk menjawab teman-teman. Ini dia videonya. Menerima nih pembuktian dari Bang Tony, atau bisa meyakinkan kami semua di sini bahwa anggaplah 4 orang itu masih ada keberadaannya dan mereka masih hidup,
Mereka sedang makan cilok H-1, lagi makan cilok mereka berempat itu Bang Tony. Pertanyaan saya, apa yang menjadikan dasar 4 orang itu bisa dilibatkan dalam perkara ini, Bang Tony? Sedangkan nih sedangkan misalkan gini, ketika semua dibuka CCTV yang tadi Bang Tony sampaikan semua di persidangan, tidak ada bukti bahwa 4 orang tadi ada pada saat di TKP di jam itu, pada saat hilangnya nyawa 5 orang itu, Bang Tony. Saya nggak ngomong begitu, bukan 4 orang. Itu? Iya, saya nggak ngomong begitu tadi. Enggak, 4 orang ini kan masih abang yakin kan Bang Tony ini. Ada Iya, kan Bang? tapi Pelaku saya lain. ngomong begitu tadi, nggak ngomong CCTV dibuka nggak ada 4 orang, bukan, saya nggak ngomong begitu. Saya tadi Iya. untuk terdakwa Ririn tadi kan. Betul, Bang Tony tadi bilang, mohon maaf nih Bang, saya potong lagi. Tadi kan abang sampaikan bahwa 4, kan tadi kan abang lagi bercerita soal masalah keberadaan, kita lagi bercerita dari tadi di awal nih, soal keberadaan namanya nih, yang sudah ada identitasnya, yang ciri-cirinya Joko lah, pada segala macam, itu semua kan tadi Dudu ngomongin. Nah sekarang, 4 orang itu anggaplah identitasnya ada, lalu orangnya ada. H-1 Enggak, Pak, mereka lagi jangan beranggapan, Pak. Kita bicara Ntar fakta dulu. saja. Tidak Ya, ada, makanya Pak, ini saya mau identitasnya tidak ada. Ya, yang ada hanya maka- Aman Yani. Udah itu saya jelaskan dari tadi. Bapak Ntar jangan dulu, Bang. berandai-andai, Pak. Loh, Jangan gimana berandai-andai sih, Bang Tony? pertanyaannya. Bang Tony nggak ngerti substansi apa yang saya tanyain berarti. Bang, yang saya tanyakan, Bang. Bukan, Bapak jangan berandai-andai. Tadi saya Ini justru jelaskan, saya, Bang. kalau identitas Aman Yani ada. Kalau 3 itu tidak ada identitasnya, Pak. Udah, Iya, sekarang Bapak nah. apa yang mau tanyakan? Nah, kan saya bilang, Bang, abang kan masih meyakini bahwa pelaku lain ini ada. Ada Joko, Aman Yani, Hardi, satu lagi siapa? Satu lagi. Yoga. Nah, itulah pokoknya. Dan 4 orang itu. Nah, sedangkan dari tadi kan abang bicaranya soal keberadaan terus nih. Baik itu keberadaan Aman Yani. Oke lah, Aman Yani aja sama Joko nih, saya ambil ya. Sekarang saya mau tanyakan ini sama Bang Tony nih. Coba fokus Bang Tony. Bagaimana melibatkan mereka ke dalam perkara ini, sedangkan di dalam TKP dan semua bukti alat pendukung lainnya, tidak ada yang bisa menentukan bahwa mereka ada di situ pada saat di TKP. Buat apa kita nyari mereka? Inilah yang akan diuji oleh hakim. Apakah Prio yang bohong ataukah Ririn yang bohong sampai perkembangan terakhir ini? Perkembangan terakhir ini dalam arti begini. Prio yang semula menyebutkan 4 nama itu kemudian dia berubah. Ririn masih bertahan bahwa dia tidak tahu dan makanya akan diuji. Jadi jangan tanya bagaimana saya melibatkan 4 nama itu, tetapi yang sudah terungkap di persidangan, nanti hakim yang akan memutus. Ada 2 yang akan diputus oleh hakim. Bang Tony mendalilkan kok ada 4 orang itu. Terdakwa Prio dan Ririn bersalah atau tidak. Yang kedua, apakah yang kedua ini saya jelasin. Yang kedua, apakah 4 nama yang disebutkan oleh Tolong Prio itu? didengarkan dulu penjelasannya, Pak. Tolong didengarkan dulu penjelasannya pengacara Tony baru. Bang Sar, sorry Bang Sar. Oke. Ya. Silakan. Apakah? Ya. Ya, jadi ada 2 nanti ya yang diputus oleh hakim ini. 1, apakah terdakwa Prio dan Ririn ini terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan atau tidak? Ya, nanti hakim akan memutus. Yang kedua, apakah nama-nama yang sudah disebutkan oleh Prio pada saat sidang pertama dan keterangan Ririn, ya, nanti besok Rabu ini ya, Ririn kalau masih mengatakan seperti itu berarti keterangan Ririn juga ya. Nah, apakah nanti hakim meyakini? Apakah hakim nanti akan memutus? Di dalam putusannya itu akan dipertimbangkan mengenai 4 nama. Seandainya diputus 4 nama itu diyakini oleh hakim ada, maka nanti tugas polisi lah yang akan menindaklanjuti, ya, menyelidiki lagi atau menerbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan atau penyidikan lanjutan untuk menggali atau menyelidiki keberadaan 4 pelaku itu. Jadi semua ini akan diuji oleh hakim, Pak. Itu loh. Jadi
bukan saya yang harus meyakinkan. Oh, salah. Saya tidak Jadi, Bang, tahu. Saya ini Aduh, saya pengacara. potong boleh nih. Ya. Saya nanggepin ya Bang Sarah di sini. Biar dua terdakwa itu yang sudah menerangkan di depan majelis hakim itu, biar nanti hakimlah yang akan menilai, akan menyimpulkan, akan memutuskan, Pak. Saya masih belum sedikit lagi Bang Sarah, boleh Bang Sarah? Bang Us gantian dulu dong. Ntar dulu dong, ini kan lagi ditanggepin. Masa saya nggak nanggepin Iya. lagi? Gimana nih? Harus adil dong Mas Hos. Masa orang belum bicara kamu nanya Bang Argen yang lain Kecuali kita beres ya. Tanya hostnya dong, tanya hostnya dulu. Jangan Kamu dibantuin. udah berapa kali bertanya rekan-rekan, kau. begini Bang Hos, adil dong Bang Hos. Bang Oke, Hos, saya beralih ke Riswandi. Coba tolong pertanyaannya langsung kepada pengacara Tony tentang Aduh, apa yang mau Bang Har. ditanyakan. Riswandi, silakan. Baik, selamat malam Bang Tori. Perkenalkan nama saya Riswandi Nenggolan, saya dari Medan. Ya, saya termasuk Ya, face-nya baik, seperti tadi. Narik sementon ya, dan ada salah satu ini saya menontonnya kok senyum-senyum sendiri begitu sementon. Di mana ada salah satu konten kreator yang mengandai-andai lah sementon ya. Seandainya pengacara Tony tidak masuk di dalam kasus Pauman, mungkin kasus ini sudah selesai dan akan sudah diketok palu sementon ya tentang siapa yang sebenarnya akan dihukum dan siapa yang jadi pelaku. Tapi setelah pengacara Tony masuk di dalam kasus ini begitu panjang, episode begitu. Ini dia narasi dari netizen. Jika saja kasus Indramayu ini tidak ada Tony RF yang membela Ririn dan Prio, ya kan? Mungkin kasus ini mungkin akan adem, ayem, ya meskipun banyak kekurangan. Ya, dan Anda pasti tidak peduli. Oke, ya. Yang pertama, saya pastikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum pasti benar semua. Bahwa keduanya melakukan pembunuhan secara berganti-gantian antara Ririn dan Prio terhadap para korbannya. Berganti-gantian. Seperti dakwaan jaksa, yaitu pembunuhan berencana. Meskipun dalam dakwaan ini palunya tidak ada. Yang kedua, saya pastikan tidak akan ada yang ramai-ramai menyebut nama Aman Zani, bekas pegawai bank BJB. Dan pada akhirnya KDM pun berbicara tentang Aman Zani, ya. Demikian juga KDM tidak akan memanggil keluarga daripada Aman Zani. Benar tidak? Ya kan? Yang ketiga, saya pastikan bahwa proses hukum akan berjalan mulus walaupun banyak kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya. Betul tidak? Jika tidak ada Tony, yang berikutnya nih ya teman-teman ya, dipastikan tidak ada TKP baru. Tidak ada. Karena dalam dakwaannya jaksa, itu tidak ada TKP baru. Dan ini akan berjalan mulus. Paham ya? Tidak ada itu TKP toko, itu tidak ada. Yang kelima, dipastikan tidak ada palu godam ditemukan di comberan yang tiba-tiba muncul di got masyarakat. Tuh. Dan yang keenam nih ya, dipastikan tidak akan ada CCTV samping toko yang di bengkel itu yang menyorot ke arah toko. Tidak akan ada. Ini ya, ini camkan baik-baik ini. Jika saja ini tidak ada Tony, ya, dipastikan tidak ada sorotan kamera yang sekarang jadi ribut itu.
yang ada aktivitas di CCTV, yang menyorot ke mobil pick up. Tidak akan ada itu kalau nggak ada Tony. Meskipun CCTV itu sudah di tangan polisi. Coba. Pakai otaknya. Yang kedelapan nih. Saya pastikan hakim di pengadilan Indramayu pun tidak akan meminta uji digital forensik. Termasuk uji darah DNA. Ini kalau tidak ada Tony ini. Kalau tidak ada Tony ini teman-teman, teman-teman semua ini tidak ada yang berkomal-komal itu. Yang saling menyerang itu. Tidak ada. Ya kan? Semua akan berjalan mulus dan lancar kalau tidak ada Tony. Tapi begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Begitu banyak kekeliruan. Begitu banyak unprocedural. Mungkin Anda menganggap pelaksanaan penegakan hukum profesional. Iya kan? Itu kalau tidak ada Tony. Dan saya meyakini, meskipun banyak kejanggalan-kejanggalan, meskipun banyak kekeliruan, Anda itu loh, yang top-top ini loh, yang komentarnya hebat-hebat itu, Anda pasti diam. Tidak akan ngomong Anda itu. Iya kan? Iya kan? Iya, benar. Makanya jangan merendahkan orang. Kalau tidak ada Tony, lu pade diam lu melihat kejanggalan, melihat kekeliruan, melihat unprocedural, menganggap semua ini profesional. Padahal Anda tahu sendiri. Gitu sebentar videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa menghibur semeton semua. Tapi intinya sekali lagi, kasus ini sekarang masih di dalam proses persidangan semeton. Sekali lagi, saya pribadi tidak bisa menentukan, tidak bisa mengungkapkan mungkin ya, tidak bisa memutuskan begitu ya, karena kita bukan peradilan semeton ya, pelaku di dalam hal ini. Karena banyak sekali yang kita temukan sekarang ini fakta-fakta baru yang terungkap semeton. Dan kembali lagi, rasa penasaran saya belum terjawab tentang apa benar yang disebut oleh Ririn itu 4 atau 5 nama yang disebut kemarin di persidangan itu ada atau tidak sebentar. Dan yang menarik juga bagaimana keberadaan dari Aman ini. Tetap jaga persatuan dan senitas sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.